Selamat siang semua, perkenalkan kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan membahas membentuk bahan bekas menjadi bahan yang berguna untuk diproduksi. Oke, sebelum itu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gafar Silahi. Nama saya Marvin Diego. Nama saya Greta Garasun. Nama saya Michael Maruto Orang. Nama saya Derek Christian. Nama saya Clarice Satan. Oke, kami akan masuk ke latar belakang. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Gafra. Saya akan membahas latar belakang. Jadi, limbah dan barang bekas semakin menjadi masalah di Indonesia akibat pertumbuhan populasi dan konsumsi. Nah, mungkin di sini akibat banyaknya populasi Indonesia, maka barang-barang itu akan menjadi tertumpuk di tempat pembuangan akhir. Sehingga sebaiknya barang-barang itu bisa kita gunakan kembali atau untuk mendaur ulangnya. Namun, dengan itu, dengan aktivitas kita bisa membuat barang-barang yang sudah tidak dipakai menjadi barang yang bermutu untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi atau nilai guna yang lebih tinggi. Barang bekas dapat diubah menjadi produk bernilai tambah, mendukung ekonomi sirkular, dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan kalau akibat kita menumpuk sampah alias memakai sampah terlalu banyak, itu dapat membuat pencemaran udara, pencemaran tanah, dan mungkin juga pencemaran air. Sehingga kiranya sebaiknya kita mendaur ulang barang-barang yang bisa didaur ulang dan mengurangi penggunaan yang berlebihan dan dapat memakai kembali apa barang yang dapat dipakai kembali. Nah, jadi itu saja mungkin untuk latar belakang. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Derek. Saya akan mempresentasikan tentang daur ulang itu sendiri. Daur ulang adalah proses perubahan limbah menjadi bahan baru yang bisa digunakan. Manfaat dari daur ulang ini adalah mengurangi sampah, menyelamatkan lingkungan, dan meningkatkan efektivitas produksi. Barang yang bisa digunakan untuk daur ulang ini sebenarnya banyak, termasuk plastik, kertas, logam, dan bahan elektronik. Untuk kertas sendiri, kalau di kasus produksi kita bisa menghemat energi sebesar 80% dibandingkan membuat kertas dari bahan baku yang baru. Dan untuk logam sendiri bisa meningkatkan 90% dari proses yang biasa, dari biji sampai logam menjadi bahan baku untuk pembuatan elektronik. Dan juga daur ulang ini bisa selain meningkatkan efektivitas produksi, juga bisa menyelamatkan lingkungan. Jadi ada dua manfaat utamanya. Mengapa kita harus daur ulang? Zaman ini sudah banyak sampah ditumpukan di TPA. Sampah yang ditumpukan ini akan menghasilkan gas-gas yang menipiskan lapisan ozon. Jadi bisa dibilang bahwa sampah ini adalah pelaku utama dalam penipisan lapisan ozon ini. Dan kalau kita daur ulang, kita secara tidak langsung akan membantu menebalkan lapisan ozon ini kembali. Jadi dapat disimpulkan bahwa daur ulang ini memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah menambah lingkungan, meningkatkan efektivitas produksi, dan cepat alat produksi. Dan kita bisa mulai daur ulang dengan mengikuti proyek TPA seperti membuat pot bunga, kotak pensil dari botol bekas, dan bisa juga mulai menggunakan barang-barang yang bisa digunakan kembali. Jadi kalau kita biasa menggunakan kantong plastik biasa, kita bisa menggunakan barang-barang seperti tote bag. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marvin. Saya akan membahas tentang potensi ekonomi pada produk kreatif dari barang daur ulang. Jadi fungsi-fungsi dari daur ulang ini adalah: satu, mengurangi limbah dari lingkungan; dua, menciptakan lapangan kerja; tiga, itu menghemat sumber daya alam kita; empat, itu menciptakan produk-produk bernilai tambah; dan yang kelima itu meningkatkan kelanjutan bisnis. Jadi saya akan membahas setiap poinnya. Yang pertama itu mengurangi limbah. Dengan cara kita mendaur ulang barang-barang sampah itu menjadi barang baru, kita dapat
mengurangi limbah pada tempat pembuangan akhir dan menjadikan lingkungan itu lebih bersih. Yang kedua itu menciptakan lapangan kerja. Dengan kita melakukan yang namanya itu pembuatan produk baru yang digunakan dari barang bekas, itu kita menciptakan lapangan kerja baru bagi orang-orang yang memiliki waktu-waktu luang. 3. Menghemat SDA. Dengan cara kita melakukan recycle itu, kita dapat menghemat sumber daya negara kita untuk kepentingan hal lainnya. Yang keempat itu adalah menciptakan produk bernilai tambah. Dengan cara kita melakukan daur ulang, kita membuat dari barang sampah itu menjadi barang yang memiliki nilai tambah dan dapat dijual untuk menambah penghasilan kita. Yang kelima, meningkatkan kelanjutan bisnis. Dengan kita membuat bisnis dari barang-barang sampah daur ulang ini, kita dapat membuat beberapa barang. Yang pertama itu adalah tas, yang kedua adalah dompet, ketiga adalah meja, keempat adalah kursi, dan kelima itu dekorasi. Dengan kita menjual barang-barang ini, kita dapat mendapatkan usaha nilai tambah dan mendapatkan duit yang cukup lumayan untuk penghasilan sampingan. Nah, sekarang ini pengembangan industri daur ulang masih sekitar 10-15% dari penghasilan utama populasi di Indonesia. Saya berharap kita bisa mengembangkannya sampai dari 20-25% dari penghasilan untuk anak-anak SMA di Indonesia. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Nama saya Grayson Angganasun dan saya akan menjelaskan proses membuat pot bunga hias dari bahan bekas. Pertama kita persiapkan bahan dan alat. Bahannya itu ada cup plastik yang bekas, ada sendok plastik, dan juga hiasan yang kita boleh pakai. Bisa hiasan apapun, yang penting itu dapat menaikkan nilai guna. Nah, pertama kita harus potong sendok dulu. Potong sendok pada bagian kepala agar nanti dapat dinempel kepada cup yang merupakan proses selanjutnya. Kita cat dulu sebelum kita nempel. Nah, saat kita nempel, kita boleh menghias cup bunga agar dapat menaikkan nilai guna dan juga dapat membuatnya menarik dan dapat dijual. Terima kasih. Selanjutnya yang dilanjutkan oleh saya, Clarisata, yaitu analisis peluang usaha buat rumah hias dari bahan bekas. Jadi sekarang dengan kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap lingkungan, itu mendorong untuk pembuatan mendorong permintaan pot bunga dari bahan daur ulang yang membantu mengurangi sampah plastik. Nah, pot bunga ini menawarkan desain yang unik, harga terjangkau dan cocok untuk dekorasi rumah. Nah, pot bunga ini memiliki kelebihan, yaitu seperti harganya yang terjangkau, desainnya yang kreatif, dan fleksibilitas desain. Dan kelemahannya yaitu persepsi kualitas, ketahanan, dan keterampilan produksi. Selain itu juga ada strategi pemasaran. Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi target pasar, yaitu kita harus menentukan konsumen yang memiliki penggemar terhadap taman atau desainer interior. Yang kedua yaitu bangun kehadiran online, yaitu kita dapat menjual produk tersebut di media sosial atau online. Dan yang ketiga yaitu promosi dan iklan. Kita dapat mempromosikan atau membuat iklan di media sosial atau online dan menjelaskan produk yang kita jual. Nah, yang keempat yaitu partisipasi dalam pameran, yaitu kita dapat menampilkan produk kita dalam pameran atau bazar. Nah, secara keseluruhan meskipun produk pot bunga ini memiliki ketahanan yang kurang, namun pot bunga hias ini juga memiliki potensi yang besar dalam pasar. Kita juga bisa dengan strategi pemasaran yang benar, kita bisa meningkatkan potensi penjualan yang bagus. Perkenalkan, nama saya Michael. Saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi kami. Jadi presentasi kami ini membahas proses pembentukan barang bekas menjadi pot bunga hias
sebagai produksi kreatif yang mengurangi limbah dan menciptakan peluang usaha yang potensial. Proses ini melibatkan identifikasi bahan baku, pengolahan, dan penerapan desain kreatif untuk menghasilkan produk yang estetis dan fungsional. Kemudian saya akan memberikan saran kepada pelaku usaha. Saran saya untuk para pelaku usaha adalah terus berinovasi dalam desain, berkolaborasi dengan desainer lokal, dan meningkatkan kualitas produk lokal dengan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Pemerintah dan masyarakat juga diharapkan untuk memberi dukungan, misalnya dengan melakukan pelatihan, edukasi, dan juga promosi untuk memperluas pengenalan produk daur ulang. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan solusi pada lingkungan, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian. Sekian. Jadi presentasi dari kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa.